ya, jadi kayak nggak jadi satu kelas lagi. Dan adminnya udah siap nih buat kelas. Sebelumnya teman-teman, apakah suara aku sudah terdengar ya? Soalnya aku sekarang lagi pakai 2 device. Sebentar aku mau share screen di HP. Suara aku jelas atau kayak kejauhan atau gimana? Bisa di Jelas, Kak. respon dong? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Oke. Kak. Oke, makasih banyak. Agak ribet, tapi we're gonna go through it. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore sahabat bersinar. Selamat datang kembali di Bersinar Kelas edisi 24 November 2021. Tadi kalian udah dengar lagu-lagu galau ya awalnya tadi dari adminnya. Tapi abis itu kita dengar lagu Christmas karena kayak kita mau Christmas lagi kayak seminggu, literally kayak 1 bulan lagi, sekarang tanggal 24, sebulan lagi kita bakal Christmas. Dan tadi ada lagu dari Taylor Swift. Kalian denger lagu Taylor Swift nggak sih? Kayak keren banget lagu yang Red. Album yang Red yang Taylor's version. Kalian harus dengar. Kalian bisa belajar bahasa Inggris juga dari sana karena kata-katanya dan liriknya tuh kayak mudah dimengerti gitu. But anyway, selamat datang di kelas bersinar kali ini. Mungkin aku bakal share screen ya. Share screen sebentar dari laptop. Abis itu aku bakal share screen dari HP. Walaupun agak ribet, ayo kita mulai aja ya. Wait sebentar. Salah, bukan yang ini. Sorry. Ini. Oke, teman-teman semua, selamat datang di kelas bersinar edisi 24 November 2021 di kelas bahasa Inggris with me, Restu Adi. Jadi pada kelas kali ini kita nggak bakal bahas materi pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya join kelas bersinar bareng aku biasanya ngejelasin materi ke kalian kayak direct indirect speech atau relative pronouns gitu di 2 minggu sebelumnya itu. Tapi hari ini tuh kayak spesial gitu karena aku nggak pengen belajar materi lagi, tapi kita bakal langsung terjun ke soal-soal. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar dan kita bakal bahas bareng serta diskusi soal-soal UTBK di tahun 2019. Dan aku kayak nyuri sedikit soal UTBK 2020 sebagai perbandingan buat kalian. Jadi kayak apa sih perbedaannya 2019 pas benar-benar kehidupan normal dan soal TPS 2020 pas benar-benar lagi ada pandemi. Itu kayak beda. Jadi setelah aku teliti gitu teman-teman, dan itu kayak beda banget. Kayak 2019 itu teksnya itu lebih panjang, sedangkan 2021 itu lebih mainin logika dan teksnya itu cenderung lebih pendek. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng perbedaannya supaya kalian bisa ngertiin macam-macam berbagai jenis soal. Dan gak hanya itu juga, aku juga nyediain kalian soal Utul UGM tahun 2017. Kenapa tahun 2017? Karena aku nggak dapat yang 2018. 2019 itu aku nggak nemu soalnya. 2020 nggak ada utul. 2021 baru aja kemarin. Jadi kita bakal bahas. Well, literally dari tahun ke tahun soal utul itu nggak ada yang beda ya. Kayak sama jenis soalnya. Jadi aku ambil yang 2017 aja. Dan kita bakal belajar bareng-bareng di sana. Aku bakal ngasih tahu tips dan trik belajar utul karena aku lolos dari utul juga. Aku lolos SBM dan aku lolos utul juga. And yeah, that is like the thing that we are going to discuss and we're gonna talk today in a nutshell. Jadi kita bakal bahas itu di hari ini. Tapi sebelumnya, kenalin, nama aku Ikomang Restu Adi M. Surta. Aku biasa dipanggil Restu, atau teman-teman kelas atau dosen itu aku sering manggil aku Ikomang, kayak Mas Komang gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi biasa panggil aja aku Restu Adi. Aku merupakan mahasiswa baru di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. So I am a freshman majoring in Communication Science at the University of Gadjah Mada, and I'm also a KLES awardee in 2019-2020, hosted in Kansas, United States of America. Jadi aku pernah dapat beasiswa untuk belajar dan tinggal di Amerika selama setahun di Kansas, Amerika Serikat. So that is like the thing that you guys need to know about me, and also the thing that we're going to discuss for today. Jadi teman-teman, aku udah kirim ke kalian ya. Aku stop share. Jadi Kak, aku share screen cuma buat kenalin diri aja gitu. Jadi aku mau
ngasih tahu kalian kalau misalnya hari ini kita bakal bahas soal, dan soalnya tadi aku udah kasih ya di kolom komentar, aku copyin lagi supaya teman-teman mungkin yang baru join bisa akses. Wait. Oke. Sorry. Sorry. Bentar. Sorry. Kok nggak bisa sih? Bentar ya guys, aku ke notes dulu. Copy. Paste. Oke. Itu ya teman-teman link dari soal materi yang bakal kita bahas di hari ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung bahas soalnya. Oke, aku share screen di HP dulu ya. Wait. Oke teman-teman, kalian udah bisa lihat kan di layar kalian? Oke, udah. Terima kasih Dira dan Senja. Jadi teman-teman, kita bakal bahas TPS UTBK 2019, sedikit TPS UTBK 2020, dan kita bakal bahas soal UTUL UGM 2017. Oke, ini aku sengaja ya buat covernya buat kalian bersinar, sobat bersinar nih, supaya kalian makin semangat. Jadi kalian bisa isi namanya itu, halo nama aku siapa, nama kalian, misalkan aku pakai namaku dulu ya. Kita cosplay dulu. Namaku ini sih, sorry. Namaku Restu. Terus tahun 2020 kalian mau jadi maba di mana? Supaya kayak afirmasi positif gitu lah. Kayak setiap belajar itu, aku mahasiswa ini, aku mahasiswa ini. Jadi biar kalian tetap semangat. Tahun 2020 aku bakal jadi maba di UGM deh. Karena bakal di UGM gitu ya. But anyway, kita bahas soal yang pertama. Jadi ini soal pertama itu kita bahas dari TPS Bahasa Inggris UTBK 2019. Teman-teman, jadi kayak this is how the class is going to work. Jadi untuk soal nomor 1, 2, dan 3, teksnya kita bakal baca bersama-sama. Nanti aku bakal bacain buat kalian, dan kita bakal jawab soalnya bareng-bareng. But for the rest of the class, untuk soal nomor 4, 5, terus kalau misalnya kita masih ada waktu 6 sama 8, I am going to give you some time. Aku bakal ngasih kalian waktu buat jawab ini. Buat baca sendiri, supaya kalian bisa mengasah kecepatan kalian dalam baca bahasa Inggris. Dan nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya kalian harus baca sendiri dulu, dan kalian harus jawab sendiri dulu. Baru kita koreksi bareng-bareng nantinya. Oke? So, kalian bisa lihat soalnya di drive itu, atau nggak kalian bisa lihat di share screen ini. Maaf ya agak kecil soalnya dari HP. Oke. Yuk guys, nomor 1. Question number 1 to 3 are based on the following text. Sleepiness after eating is a response of the body to chemical change during the digestion process. This is normal and it happens to everybody. However, if sleepiness occurs every time after eating and obstruct your ability to function, this may be a concern. Jadi ini bakal berupa kekhawatiran. Kalau misalnya sleepiness, kayak ngantuk gitu, terjadi setelah kalian makan, dan itu kayak mengganggu ability, kayak kemampuan kalian. Setelah kalian makan itu, kalau misalnya ngantuk itu, it may be a concern for you. Itu mungkin sebuah kekhawatiran buat kalian. Lanjut, sleepiness after eating is caused by many factors, disebabkan oleh banyak faktor, such as type of food you consume, jenis makanan yang kalian konsumsi, messy sleeping habits, kebiasaan tidur yang berantakan, your health condition, kondisi kesehatan kalian, and so forth, dan lain-lain. The body requires energy to function, and this energy is obtained through food. Post-eating, the body releases hormones such as amylin, glucagon, and cholecystokinin, or whatever. I don't know how to pronounce that.
Well, these hormones increase blood sugar levels, creating a feeling of fullness and producing insulin that will be streamed through cell tissue and provide energy for them. At the same time, the brain releases serotonin that cause drowsiness. Jadi teman-teman kayak in a nutshell, kalau misalnya aku bisa bilang dari teks ini, jadi setelah kalian makan itu, tubuh kalian itu akan melepaskan beberapa hormon. Dan hormon ini akan menaikkan gula darah kalian. Nah, disinilah energi kalian itu akan, makanan dari energi kalian itu akan terbentuk, kalian itu akan lebih berenergi saat kalian setelah makan, but in the same time, di waktu yang sama, otak juga pada waktu yang sama itu melepaskan hormon serotonin yang membuat kalian ngantuk. Jadi itu yang membuat kalian itu ngantuk setelah makan. Lanjut, paragraf kedua. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. Lebih-lebih lagi, makanan itu memproduksi melatonin di otak kalian. This is the hormone that is responsible for sleepiness post-meal. Nah, serotonin dan melatonin ini yang responsible, atau dia tuh kayak bertanggung jawab. Where's responsible? Ini. Jadi responsible itu bertanggung jawab atas rasa ngantuk kalian. Jadi itu yang membuat kalian ngantuk setelah kalian makan. Abis itu, some food that are rich in protein, such as meat, poultry, egg, fish, spinach, tofu, cheese, and soybeans, can trigger more drowsiness than others. Di sini teman-teman yang perlu kalian tahu, aku highlight ya. Jadi some foods that are rich in protein. Jadi beberapa makanan yang kaya akan protein seperti daging, poultry, eggs, fish, spinach, tofu, cheese, and soybeans. Jadi kayak telur, abis itu ikan, spinach, tofu, tahu, cheese, keju, and soybeans can trigger more drowsiness. Jadi makanan-makanan yang kaya akan protein seperti yang dijelasin itu, kayak eggs, fish, spinach, and yada itu bakal trigger. Dia tuh bakal kayak memicu adanya ngantuk. Jadi makanan-makanan seperti itu yang bakal memicu adanya ngantuk. Then others. Additionally, foods containing carbohydrate, makanan yang mengandung karbohidrat, also helps produce serotonin and tryptophan, I don't know how to pronounce that, amino acids found in the brain. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Jadi itulah mengapa setelah kalian makan makanan yang mengandung karbohidrat yang banyak itu kalian cenderung lebih ngantuk karena bakal ada di karbohidrat itu memproduksi serotonin dan tryptophan amino acids atau yang biasa disebut dengan protein. Itu yang bikin kalian ngantuk kalau misalnya habis kalian makan much carbohydrate, kayak banyak karbohidrat. The next paragraph, overeating can also cause sleepiness. Makan yang banyak juga menyebabkan kalian itu cepat ngantuk. Post-meal, the body streams more blood to the digestive system to better digest food in massive amount. This causes a temporary blood and nutrient shortage in the brain. To prevent post-meal drowsiness, untuk mencegah rasa ngantuk setelah makan, it is better to eat a balanced diet containing vegetable, grains, and good fats to provide continuous energy. Jadi untuk mencegah adanya ngantuk setelah kalian makan itu, it is better, itu adalah pilihan baik bila kalian itu menggunakan diet yang bagus. I don't know how to translate it, but kayak kalian tuh dietnya harus bagus, makannya itu harus bukan setara, tapi kayak seimbang, harus seimbang. Yang mengandung vegetables, sayur-sayuran, grains, kacang-kacangan, and good fats to provide continuous energy. Dan lemak yang baik untuk memproduksi energi yang baik pula, biar kalian nggak ngantuk gitu. Drink lots of water and limit your sugar intake. Minumlah yang banyak and dijaga sugar intake-nya, dijaga pola konsumsi sugarnya atau gulanya. Okay, last paragraph. Bad sleeping pattern can also cause sleepiness after eating. After a meal, the body feels full and relaxed, making the body feel like it is resting, resulting in a feeling of sleepiness, particularly if you didn't get a good night's sleep the night before. To avoid this, improve your sleeping habits to prevent stress.
Engaging in regular physical exercise can help you get a good night's sleep. It is recommended that you avoid napping if you're having trouble sleeping at night. Jadi kalau jadi bad sleeping pattern itu juga, atau kebiasaan tidur kalian yang benar-benar messy atau berantakan itu juga mempengaruhi adanya rasa ngantuk setelah kalian makan. Jadi kalau misalnya disimpulkan itu paragraf terakhir ngejelasin kalau misalnya kalian ada a problem when you go to sleep at night, jadi kayak it is better to don't take a nap. Jangan tidur siang kalau misalnya kalian pengen tidur lebih awal di malam hari. Jadi in general this text is about bagaimana sih terjadinya itu, bagaimana bisa terjadinya rasa ngantuk setelah kalian makan. Next to the number 1. So question number 1, it would be, what is the author's purpose in writing the passage? Aku zoom lagi, sorry. What is the author's purpose in writing the passage? Apa sih tujuan dari penulis dalam menulis teks di atas ini? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa di komen, bisa di kolom komentar, ataupun langsung on mic aja. B. Oke, semua jawab B. Wait, aku lihat kunci jawabanku juga ya, supaya tidak salah. Mana kunci jawabanku sih? Sorry. Oke, semua B. B aku. Wait. Apakah benar itu B? Yes, the correct answer is B. You guys are awesome. Jadi the correct answer is B. Jadi jawaban yang tepat itu B. Why? Because B is to inform the readers about the factors of sleepiness after eating. Yes, benar. Jadi yang B itu untuk menginformasikan para pembaca tentang apa saja faktor yang menyebabkan rasa ngantuk setelah makan. Setelah kalian ya ampun, kalian seru banget lalala. Jadi kalian bisa lihat ya dalam teks ini, kayak ini di paragraf 1 itu dijelasin kalau misalnya yang bikin kita ngantuk dalam setelah makan itu adalah ini, the type of food you consume, messy sleeping habits, your health condition, and yada and dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, to inform the readers about the factor of sleepiness after eating. Kenapa nggak A? Karena yang A itu kan to discuss the amount of food to consume so as not to feel sleepy. Bukan ya, karena di teks itu nggak dijelasin berapa banyak sih makanan yang harus kita makan supaya kita tidak sleepy setelah kita makan. Itu nggak dijelasin, jadi itu salah. So it's wrong. Number C, to argue the effect of eating too much foods for the brain. Nggak ada di teks itu nggak ada penjelasan kalau misalnya kita makan banyak itu bakal mempengaruhi how do we function our brain. Itu kayak nggak ada di teks. Jadi bukan brain ya, tapi sleepiness, drowsiness. Jadi itu salah. Oh ya teman-teman, for your information, sleepiness and drowsiness itu sama ya. Drowsy itu I'm feeling drowsy. Oh, artinya aku lagi ngantuk gitu. Drowsy and sleepy itu sama, ngantuk. And kenapa nggak D? To tell the readers the benefit of eating certain foods. Bukan, karena nggak ada benefitnya, kayak nggak dijelasin kalau misalnya kita makan eggs atau soybeans atau tofu itu nggak dijelasin apa benefitnya, cuma dijelasin the efeknya doang, bukan benefitsnya. Jadi itu salah. Yang E, to investigate what caused drowsiness after overeating. Well, sebenarnya yang E ini benar, but it's not completely true. Kenapa? Karena dia itu ngejelasin overeating doang. Padahal yang menyebabkan kita ngantuk setelah kita makan itu kan ada bad sleeping habits, terus adanya protein dan karbohidrat yang kita makan terlalu banyak, bukan hanya overeating doang. Jadi yang A kurang tepat, and the correct answer is B. Congratulations. Kalian hebat teman-teman, itu nomor 1 yang B ya. Lanjut ke nomor 2. Number 2, by writing the sentence in paragraph 2, the author intends to tell the readers about, ya apa jawabannya? Ada yang tahu nggak nomor 2? Ini bisa digini nih, sabar. Nomor 2, ada yang bisa jawab?
di komen atau langsung raise hand, open mic. Oh, sorry, ketutupan ya? Nih ya. Maaf ya guys, ini agak pakai HP jadi kayak nggak lebar gitu. Okay, number 2, aku ulangin. By writing the sentence in paragraph 2, the author intends to tell the readers about. Nih, jadi kita lihat paragraf 2 dulu. Tuh paragraf 2. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. This is the hormone that is responsible for sleepiness post-meal. Some foods that are rich in protein, such as meat, poultry, yada yada yada, can trigger more drowsiness than other. Oke, aku Menjawab mungkin agak. Oke, siapa itu? Sorry. Oke, A. Well, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi, nomor 2 itu menanyakan tentang by writing the sentence in paragraph 2, the author intends to tell the readers about. Jadi dengan menulis paragraf kedua, penulis itu menyatakan dalam paragraf 2 itu kepada penonton, kepada pembaca bahwa ntar aku rotate ya, bentar. Bahwa yang A, foods that are rich in protein such as meat, eggs, fish, tofu, cheese, and soybeans can generate more drowsiness. Ini ada di paragraf 2. Ini ada paragraf 2, kita simpan dulu. Yang B, overeating protein and carbohydrate-rich food obstruct your brain ability to function well. Kalau misalnya kita lihat di paragraf 2 itu, di sini itu nggak ada bagian brain. Kita nggak bakal bahas, ini also find in the brain doang, tapi kayak nggak ada bahasan di mana makanan protein dan karbohidrat itu dapat merusak brain. Jadi, yang B itu salah. Ya, obstruct your brain ability, merusak brain's ability, kemampuan otak, itu nggak ada. Jadi yang 2B itu salah. Yang C, the reason why carbohydrate foods make you feel sleepy. Well, the reason why carbohydrate-rich food makes you sleepy. Ini benar karena dibilangnya ada carbohydrate and foods carbohydrate foods ini. But dia nggak dijelasin itu carbohydrate-rich foods-nya apa. Yang dijelasin kayak eggs, soybeans, tadi itu apa? Tofu. Itu kan yang protein, jenis makanan protein. Dan di sini yang C ini kan the reason why carbohydrate-rich food. Ini kan berarti dia tuh kayak secara tidak langsung penulisnya tuh bilang kalau misalnya carbohydrate rich food, tipe makanan yang berkarbohidrat banyak itu, tipe-tipenya apa aja, itu bakal nyebabin ngantuk. Nah, di teks itu nggak ada tipe-tipe makanannya. But di C ini kayak seolah-olah dia bilang kayak tipe-tipe makanan karbohidrat itu bakal bikin kalian ngantuk. But di teksnya itu dibilang cuma tipe-tipe makanan protein. Jadi yang C itu salah, teman-teman. Yang C itu salah. Yang D, food combination containing what is this? Blah 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 amino acid and carbohydrate make you feel drowsy. Ini juga salah. Kenapa? Karena tryptophan amino acid itu bukan dikombinasikan oleh carbohydrate, tapi tryptophan amino acid itu terkandung dalam carbohydrate. Kalian bisa lihat di sini. Aku naik lagi. Yang ini. Ini food containing carbohydrate also help produce serotonin and tryptophan amino. Jadi kan kelihatan tuh di sana kalau misalnya dalam karbohidrat itu mengandung itu yang tryptophan amino. Jadi yang D salah. Yang E, the hormone melatonin production in the brain is responsible for sleepiness after eating. Ini benar pernyataannya, tapi tidak mencerminkan apa yang lagi dibahas di paragraf 2. Paragraf 2 itu kan kayak ngebahas tentang makanan protein seperti tofu, eggs, soybeans, yada itu kayak trigger drowsiness, kayak bakal nge-trigger ngantuk kalian. Dan tapi kayak kita tuh kayak nggak fokus gitu loh sama melatoninnya ini, karena kita fokusnya sama protein, carbohydrate, amino acid yang tadi itu.
yang bakal ngebuat kalian itu ngantuk setelah makan. Jadi yang A itu salah. So the correct answer is A. Siapa yang jawab A? Yes, benar. A. Jadi yang jawab, jadi jawaban yang benar itu A ya teman-teman, karena foods that are rich in protein such as meat, eggs, fish, tofu, cheese, and soybeans can generate mood drowsiness. Ini sesuai banget sama yang ini, yang some foods that are rich, yang aku highlight biru itu ya. Some foods that are rich in protein such as meat, poultry, egg, fish, spinach, tofu, cheese, and soybeans can trigger more drowsiness than others. Itu sesuai banget sama yang nomor 2 yang A. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Nomor 3. It can be predicted. Wait, aku zoom lagi. It can be predicted from the passage that, ada yang bisa jawab? Sorry, aku gini. Nih. It can be predicted from the passage that. Yuk, Kageyama C, Halimah, aku C, Yeji C. Shalom C nggak sih? Sarah C, Novia C, nah C. Oke, kita bahas satu-satu. 3 yang A. The finer you manage your sleep, the more lethargic you feel. The finer you manage your sleep, the more lethargic you feel. Tahu nggak sih arti lethargic itu apa? Jadi lethargic itu artinya lemas. Kalau misalnya kita terjemahin satu kalimat, semakin nyaman, semakin baik kamu memanage waktu tidurmu, semakin lemas kamu akan terasa semakin lemas. Loh itu enggak dong, kayak semakin kalian banyak tidur kan semakin strong kalian pas bangun. Jadi yang A itu salah. Because we're not feeling lethargic after we have like long enough sleep. We're gonna feel like really fine and we're gonna feel really happy after we have a good night's sleep. Jadi bukan lethargic ya. Jadi yang A salah, yang B. The more fish you eat, the better it is for the brain. Lagi-lagi kayak nggak ada yang mengindikasikan kalau misalnya kita makan fish yang banyak, kita makan ikan yang banyak itu bakal ngaruh kok cara kerja otak kita. Kita nggak bahas cara kerja otak or how do we function our brain, but we are talking about how like some type of foods itu can produce drowsiness yang bakal memproduksi kengantukan, rasa ngantuk, apaan kengantukan. Jadi yang 3B salah, because we're not talking about brain. Abis itu nomor 3C, the less you eat carbohydrate-rich foods, the less you eat carbohydrate-rich food, the less you will feel drowsy. Semakin sedikit kalian memakan makanan karbohidrat yang memiliki karbohidrat yang banyak, semakin sedikit kalian bakal ngerasa ngantuk. Kayak kemungkinannya itu semakin kecil kalian merasa ngantuk. Ini jawaban kalian, kita keep dulu. Kita bahas dulu dah. The less you eat carbohydrate-rich food, the less you will feel drowsy. Ini benar. Why? Because kan dijelasin tuh di paragraf ini. Nah, dijelasin di paragraf 2. Kalau misalnya carbohydrate foods itu, carbohydrate foods yang bakal memproduksi serotonin dan amino acid yada, itu bakal the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate. Jadi kayak after we eat like a lot of carbohydrate, kita cenderung bakal merasa ngantuk. Nih, ada sleepy. Wait, aku ganti highlighters. Jadi kayak nih. Jadi kayak you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Di situ kayak udah terlihat kalau misalnya semakin banyak kita makan karbohidrat, makanan yang berkarbohidrat, semakin besar kemungkinan kita bakal ngantuk. Jadi jawaban yang 3 itu C benar. Kenapa? Karena karena semakin sedikit kita makan karbohidrat, kemungkinan kita ngantuk itu semakin kecil. Jadi kayak berbanding lurus gitu loh, guys. Jadi kita keep dulu yang nomor 3C. Buletin aja. Yang D, the least meat you eat, the more you will feel drowsy. Semakin
semakin sedikit daging yang kamu makan, semakin kemungkinan kalian akan ngantuk itu semakin besar. Itu salah dong teman-teman, karena kan meat itu tergantung ke dalam makanan yang mengandung protein yang tadi paragraf 2 kalian udah baca. Nah, protein itu bisa membuat semakin banyak protein, semakin banyak kalian makan, itu semakin besar membuat kalian ngantuk. Di sini salah dong kayak hubungannya. Ini harusnya hubungannya itu kayak berbanding lurus dong. Kalau misalnya semakin banyak kalian makan karbohidrat, semakin besar kemungkinan kalian buat tidur, buat ngantuk. Tapi yang D ini, the less meat you eat, semakin sedikit daging yang kamu makan, semakin besar kemungkinan kalian akan merasa ngantuk setelah tidur. Itu salah, karena semakin sedikit daging yang kalian makan, kemungkinan kalian ngantuk setelah makan itu semakin kecil. Jadi yang D itu salah. Yang E, the less you consume protein and carbohydrate, the better it is for the body. Again, we're not talking about body. Kita nggak bahas tentang tubuh kita, tentang pencernaan tubuh kita, but we're talking about the effect of like eating some of type of food can produce drowsiness and sleepiness gitu. Jadi kita nggak bahas body itu, kita nggak bahas tubuh kita, tapi kita membahas tentang sleepiness and drowsiness, rasa ngantuk dan rasa lelah. Jadi yang benar itu adalah C. It can be predicted from the passage that the less you eat carbohydrate-rich food, semakin sedikit kamu makan makanan yang berkarbohidrat karbohidrat tinggi, semakin kecil pula kemungkinan kalian akan merasa ngantuk. Jadi jawaban yang benar itu C. Yang benar itu C ya teman-teman. Nomor 3 C. Jadi oh kalian benar semua sih yang di atas yang komen-komen ini. Jawabannya C. Oke teman-teman, seperti perjanjian kita di awal, 1, 2, 3, teks 1, 2, 3 itu aku bakal bacain, CNN Indonesia, but for the rest of the class, you're gonna read this like all by yourself. Aku kasih waktu kalian, berapa ya? 3 menit deh. Iya, aku kasih waktu kalian 3 menit buat baca teksnya, and then jawab nomor 4 dan 5. Habis itu kita bakal bahas soalnya bareng-bareng, apakah kalian benar atau enggak. So, kalian jawab dulu, aku bakal mute. Oke. Boleh dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Aku beginiin dulu. Aku rotate. Oh, bisa di-rotate. Dari tadi kayak, sorry ya, teman-teman. Oke. Nih. Oh, sorry. Nih, teks yang ini, yang 2 paragraf ini, buat soal 4 dan 5. Bisa dibaca dari sekarang. Aku tunggu sampai 17.20. Nanti setelah 1 menit, aku bakal scroll ke bawah. Kalau yang nggak punya teksnya. Oke, aku scroll ya teman-teman.
Oke, aku kasih tahu nomor apa sih soalnya dulu sebelum kalian jawab. Oke, udah 17:21. Kita langsung ke, kalian udah selesai kan? Coba ada komen. Udah. Tuh belum. Oke, kita bahas nomor 4 langsung ya. Oke, udah. Thank you. Oke, nomor 4. What is the best summary of the passage? What is the best summary of the passage? Apa summary? Summary itu artinya ringkasan. Ringkasan. Jadi apa sih ringkasan yang bagus tentang the passage, the whole text? Itu A, the primary destination for Indonesian coffee export are the US, Japan, Western, blah, blah, blah. B, total production of Indonesian coffee. C, Indonesian is well placed to capitalize on the fast rising demand in Asian region. D, the various coffee growing in country produce beans of distinct flavor. Indonesian coffee growing and Indonesia coffee industry need grows capital. Udah dijawab. Oke, kita bahas satu ya. Oke, yang A, the primary destination for Indonesia coffee export are the US, Japan, and Western Europe. Ini kalau misalnya kita lihat di, kalau nggak salah itu ini, yang paragraf ini, at the present, the principal destination for Indonesia coffee are the US, Japan, and Western Europe. The principal destination. Jadi principal destination sama primary destination it's completely different. Itu merupakan sesuatu yang berbeda, sangat sekali berbeda. Di teks itu bilangnya principal, tapi di opsi jawaban yang A itu primary destination, dan itu sudah pasti jawabannya salah. So option A is obviously wrong. Di yang A itu salah. B, total production of Indonesian coffee over the same period has increased. Over the same period. Jadi kayak has increased. Ini kalau misalnya kita lihat di bagian ini. Nih, lagi yang paragraf 3 ya. Indonesian coffee export grows from this number or this number in crop year 2020 sampai 2021 to 656 di 2000. Sorry, aku ganti highlight. 2021 2001 sama 2011 2013 itu meningkat. Udah jelas dong yang B itu salah. Kenapa? Karena yang B itu dibilangnya over the same period. Nggak sama dong periodnya, karena di teks dibilang kalau misalnya yang meningkat itu 2000 atau 2001 dan meningkat di 2012 atau periode 2012. Oh, sorry. Maaf guys, pencet. Oke, kita lanjut. Oke, yang itu salah ya. Kenapa? Karena yang meningkat itu periode 2001 meningkat ke 2012, 2013. Jadi bukan periode yang sama ya, tapi itu merupakan periode yang beda. Jadi yang B itu salah, obviously wrong. Yang C, Indonesia is well placed to capitalize on the fast rising demand
in the Asian region. Ini tidak kayak kurang tepat karena capitalize. Jadi kayak Indonesia bukan satu-satunya, tapi kayak ada. Tapi Indonesia itu salah satu di Asian region. Jadi bukan capitalize on the fast rising demand in the Asian, bukan satu-satunya di ASEAN, tapi salah satu negara di ASEAN yang bisa memproduksi kopi dengan baik. Jadi 4 itu C itu salah. D. The various coffee growing in the country produce bean of distinct flavor. The various coffee growing in the country produce beans distinct of flavor. Nah, ini kan ditanya summary-nya, ditanya ringkasannya. Kalau misalnya ditanya ringkasan itu kan berarti keseluruhan teksnya dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Tapi di option yang D ini, dia tuh kayak ringkasannya, kalau misal ringkasannya itu cuma ngejelasin kalau misalnya pertumbuhan kopi itu di negara kita itu memproduksi beans, memproduksi apa sih namanya memproduksi biji kopi dengan distinct flavors, flavor yang distinct. Kayak kita tuh nggak ngebahas itu juga, tapi kita kayak ngebahas tentang ekspor ke Jerman, ke Amerika, ke tadi kemana, ke Jepang gitu. Jadi jawabannya bukan D, karena D itu tidak mencakup segala isi teks. Jadi jawaban D itu salah. C juga salah ya tadi. Kayak jadi yang C itu nggak teksnya tadi itu nggak bahas ASEAN aja, tetapi membahas seluruh dunia ekspor ke luar negeri. Jadi yang C sama D salah. Kita punya yang E. Kita baca dulu. Indonesia's coffee growing and Indonesia's coffee industry needs growth capital. Ini kalau misalnya kita lihat di teks itu yang pertama itu poin pertama, Indonesia's coffee growing itu benar karena dari tadi itu kita kayak ngebahas tentang pertumbuhan kopi nih yang 2000, 2001, 2012 sama 2013 kita ngebahas itu. Terus poin kedua itu kan artinya perkembangan tuh, jadi kayak memenuhi nih yang Indonesia's coffee growing sama poin kedua, Indonesia's coffee industry needs growth capital. Kita lihat paragraf pertama. Kalau misalnya beneran dibahas, nih, the capital required to take Indonesia's coffee industry to the next level, present appealing prospect for investor. Jadi di poin ini tuh ngejelasin kalau misalnya, the capital, modal yang kita perluin di Indonesia tuh masih banyak buat menarik investor luar negeri buat menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi jawaban yang itu benar karena dia memenuhi semuanya, yaitu Indonesia's coffee growing, pertumbuhan kopi di Indonesia, dan Indonesia coffee industry needs growth capital. Perkembangan industri kopi di Indonesia itu memerlukan capital yang banyak. Capital itu artinya modal. Mana capital? Capital itu artinya modal. Memerlukan modal yang banyak dari investor. Tadi di paragraf pertama dijelaskan investor. So number 4, the correct answer is E. Sorry. Iya. Jawaban E. Baca dulu. Yes. Distinct itu apa? Berbeda. Yes, distinct itu artinya berbeda. Jadi kayak yang D itu, yang D ini kan bahas distinct flavor. Rasa yang berbeda. Kita nggak ngebahas itu di sini. Kayak mereka tuh nggak bahas itu di teksnya. Di teks tuh bahas kalau misalnya industri kopi di Indonesia, perkembangan industri kopi di Indonesia, ekspornya kemana aja, terus perkembangannya dari 2000 sampai 2013 gitu kayak gimana. Jadi itu yang dibahas, bukan rasa dari biji kopi yang berbeda gitu. Jadi yang D itu salah. Jawaban yang benar itu D, E. Ganti ini deh biar nggak bosan. Tuh, ya jawabannya. Lanjut ke number 5. Ada yang tahu nggak jawabannya? Masih menunggu. Number 5. What can be inferred from paragraph 3 in the passage? Apa yang bisa disimpulkan
dari paragraf 3 di teks tersebut. Nih paragraf 3. Nih yang dari tadi kita bahas. Oke, semua jawab. C, aku mau CNN Indonesia lagi. Aku mau tunjuk dong buat tanya kenapa yang C gitu. Aku mau tanya Soy. Halo Soy. Karena Soy ini karena gitunya PP-nya Adam ya, jadi kayak paling terlihat. Soy bisa on mic nggak? Jawab dong kenapa jawab C. Hai Kak. Halo. Kenapa jawabannya C nih? Aku pilih C karena dari teksnya itu kelihatan. Kayak udah ada tulisan dari tahun 2000 atau 2021, jadi kayak apa ya, dia ngejelasin apa aja yang terjadi di tahun itu, kayak terus naik kopinya kayak gitu, kayak spesifik di tahun itu ke tahun 2012 sampai 2013 naik angka eksporannya gitu. Oke, good job. Oke, kita bahas satu-satu ya sebelum kita mengklarifikasi dan mengkonfirmasi benar nggak sih jawabannya Soy dan teman-teman itu C. Oke, number 5. What can be inferred from paragraph 3 in the passage? Wait. Jadi yang A, the coffee export has decreased in several years. Decrease itu artinya menurun ya teman-teman. Increase itu baru artinya increase itu artinya meningkat. Ini sering banget keluar di UTBK vocabnya meningkat, vocab increase dan decrease. Decrease artinya menurun, increase artinya meningkat. Diingat ya. The coffee export has decreased in several years. Itu salah ya teman-teman karena seperti yang kalian tahu yang kita udah bahas tadi yang dari 2000 sampai 2013 itu jumlah produksi kopi dan ekspor kopi itu meningkat. Jadi bukan decrease but increase. Jadi jawaban 5 itu obviously wrong. Sudah jelas salah. Yang B, total production deducted from 419,220 tons to 763 tons. Ini benar atau salah kita lihat di paragraf 3. Nih, awalnya itu 336. Kita ingat yang depannya aja ya, 336 sama sampai 656. Udah pasti salah ya teman-teman, karena itu kayak jelas banget bedanya. Yang B itu 419, sedangkan di teks itu 336. Udah jelas salah dari yang ini pertama aja salah. Berarti yang B itu obviously wrong. Sudah pasti salah. Number 5. C. Indonesian coffee exports increase from 2000, 2001 to 2012, 2013. Jadi export increase meningkat. Yang tadi vocabulary yang sering keluar increase sama decrease. Meningkat dari 2000, 2001, 2012, 2013. Kita cek lagi sekali apakah ini benar. Ini teman-teman. Produksi kopi 2021 itu 336. Dan 2012, 2013 itu jadi 656. Kelihatan dong dari 336 jadi 656 itu kan artinya meningkat. So, the correct answer is C. Indonesia's coffee export increased from 2000-2001 to 2012-2013. Jawaban yang benar ini C. Kita bahas yang lain dulu. D. Indonesia is in good side to take advantage of fast rising demand in Asian. Well, nomor 5 itu hampir benar. Enggak, salah. Dibilangnya itu cuma well placed Indonesia well placed to capitalize on the fast rising demand in Asian region and in China. Jadi cuma dibilangnya well placed doang. Is in good side to take advantage. Oke. Bukan to take advantage ya teman-teman. To take advantage itu artinya mengambil keuntungan. Advantage itu artinya keuntungan. Disadvantage itu artinya kerugian. Jadi kalau misalnya kita terjemahin itu kayak Indonesia ada di tempat di mana dia tuh bisa mengambil keuntungan dari
permintaan kopi yang banyak di ASEAN. Bukan mengambil keuntungan ya, tapi Indonesia is already well placed. Indonesia tuh sudah mendapatkan tempat yang bagus buat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi yang D itu salah, bukan take advantage, but well placed. Sudah menempati, sudah mampu bersaing gitulah sama negara-negara ASEAN lainnya. Jadi yang D itu salah. Yang A, the US, Japan, and Western Europe are destination for Indonesian coffee. Not really, bukan kayak udah jelas, udah ngawur banget ini karena the US, Japan, and Western itu bukan destination ya, tapi export kayak like export country jadi itu export country-nya buat Indonesia, bukan the destination. Gitu. Kayak the US, Japan, and Western Europe. Jadi kayak yang opsi ini bilang kalau misalnya negara Amerika, Jepang, dan Eropa Barat itu adalah sebuah destinasi di mana kalian bisa mencari kopi Indonesia. Sedangkan itu bukan jawabannya, bukan yang benar dong. Yang benar itu bahwa the US, Japan, Western Europe itu adalah a good destination, like export destination. Kayak tujuan ekspornya Indonesia itu ke US, Japan, and Western Europe. Bukan bagaimana kita bisa mencari kopi Indonesia di sana. Jadi udah ngawur banget ini yang E. Jadi yang benar itu C. Ini gampang ya teman-teman, nomor 5 tuh yang C. Jadi 5 itu yang C. Good job. Soy, udah bener ya. Soy dan teman-teman, good job. Oh, kebalik gitu ya, Kak. Yang mana yang kebalik ya? Jadi yang E itu salah. Jadi yang benar tuh C. Ingat ya, vocabulary baru. Yang E. Yes, kenapa itu salah? Coba aku jelasin ulang ya, biar kalian nggak bingung. Kenapa itu salah? Karena the US, Japan, and Western Europe are the destination for Indonesian coffee. Jadi kalau misalnya ditranslatein, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat adalah destinasi di mana kita bisa mencari kopi Indonesia. Sedangkan di teks itu dijelasin bahwa kalau misalnya the principal destination for Indonesian coffee are the US, Japan, Western Europe, bla bla bla. Dan di situ dijelasin kalau misal di paragraf 3 itu dijelasin juga tentang ekspor. Nah, jadi udah beda banget translatean. Iya, udah beda banget kayak translatean bahasa Inggrisnya. Di paragraf ketiga itu dijelasin kalau misalnya Indonesia itu mengekspor kopi ke US, Japan, and Western Europe gitu. Itu main poinnya. Itu adalah kalimat utama, kayak poin utamanya. Kalau misalnya Indonesia tuh ekspor kopinya mereka ke US, Japan, and Western Europe gitu. Tapi yang E itu mengindikasikan bahwa yang itu mengindikasikan bahwa the US, Japan, and Western Europe itu merupakan kayak negara destinasi di mana kita bisa mencari Indonesian coffee. Itu kayak benar tapi kurang tepat karena bisa aja the US, Japan, and Western Europe tuh punya kopi selain Indonesia gitu. Dan kita lagi kita tuh lagi nggak ngebahas itu, dan itu kurang tepat di E itu. Yang paling tepat adalah yang C karena udah jelas produksi kopi 2000, 2001, 2012 sampai 2012, 2013 itu meningkat. Jadi yang paling tepat itu C gitu. Kak, yang B kenapa salah, Kak? Aku lihat di teksnya benar, Kak, dari 419 sampai 763. 419 sampai 763. Oke, kita koreksi bareng-bareng. Bentar, berarti itu paragraf 3 ya, kalau bahas. Oh, nih, total production over the same period as Chris, blah, blah, blah. Oh ini, sorry. Coba kita bahas nih. Total production over the same period increased from 409, 220 tons, 763, 800. Production over the same period increase, blah, 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 blah. Kalau pilihan yang B, production deducted from, oke. Aku lihat KJ-nya dulu. Kalau aku sih jawabnya C. Wait.
Ya, oh sorry, yes, benar-benar. Cave, ya. Iya, sorry. Tadi aku kurang teliti. Terima kasih teman-teman. Jadi, kenapa yang B salah? Karena deducted itu artinya berkurang. Deducted itu artinya berkurang. Sedangkan di teksnya itu nomor 5, itu bahas kalau misalnya increase, meningkat. Gitu. Jadi, yang benar itu harusnya di sini increased, meningkat, tapi yang opsi B itu deducted. Jadi ya deducted itu dikurangin gitu. Jadi itu ya kalau misalnya kalian harus teliti, deducted itu artinya berkurang. Deducted is equal sama decrease gitu. Jadi yang B salah kenapa? Karena itu harusnya increase bukan deducted. Jadi tetap ya kita sepakat ya teman-teman kalau misalnya jawabannya itu yang C. Seperti itu. Oke teman-teman, 1741 kita next ke TPS Bahasa Inggris UTBK 2020. Nah tadi kan 2019 tuh aku bakal banyak sharing sih habis ini. Nah kalau misalnya 2019 tuh kan kayak identik sama teks yang panjang nih, terus pokoknya yang dicari itu kayak author purpose, terus paragraf 2 tuh lagi ngebahas apa sih dan lain-lain gitu. Habis itu nih teksnya panjang lagi nih, habis itu summary, ringkasan gitu. Itu 2019 ke belakang itu tipe soalnya tuh kayak gitu. Kayak tujuan penulis membuat tulisan ini apa, terus ringkasan yang tepat apa, terus identik juga sama teks-teksnya yang panjang. But in 2021 kayak they merubah kayak bentuk soalnya itu menjadi literally pas aku UTBK kemarin 2021 kan aku UTBK 2021 itu teksnya itu udah satu paragraf teman-teman. Teksnya itu udah mulai ada yang satu paragraf. Even PPU yang bahasa Indonesia itu satu paragraf doang teksnya, nggak kayak di TO gitu. TO itu kan kayak literally 5 gitu, jadi kayak kalian tuh harus baca satu-satu. Tapi enggak, di UTBK tuh udah mulai satu paragraf mulai 2020 sampai 2021. Jadi itu ya perbedaannya teman-teman soal 2019 ke belakang sama 2020 dan 2021. Kita bahas langsung ya teman-teman, kita bahas bareng aja sekarang. TPS Bahasa Inggris UTBK 2020. Teksnya literally cuma satu paragraf ya. Nah, ini tips yang pertama buat kalian jawab soal UTBK. Kalian baca dulu soalnya, jangan baca teksnya dulu. Karena kenapa? Kalian ini nggak tahu suruhannya ini apa. Bisa aja suruhannya cuma menganalisis satu kalimat atau satu kata dari teks itu. Dan bisa aja kalian bisa menganalisis itu dengan pikiran kayak ilmu pengetahuan kalian yang udah kalian dapatin. Kalian nggak harus baca satu teks gitu. Gitu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian baca pertanyaannya dulu, kalian tuh otomatis bakal tahu apa nih yang disuruh. Sehingga kalau misalnya kalian baca teksnya tuh kayak ke-trigger, oh ini yang aku cari dalam pertanyaan nomor 1 atau 2 gitu. Jadi kalian itu lebih gampang nanti nge-triggernya gitu. Kita langsung implementasiin aja ya tips dari aku. 1, the underlined expression of out of the box in the passage means that tanpa teman-teman kalau misalnya teman-teman tanpa kalian baca teks di atas ini, kalian pasti udah tahu lah apa arti dari out of the box gitu. Jadi kalian nggak usah ngabisin waktu kalian buat baca satu paragraf gini, buat nyari kata out of the box gini, nih out of the box. Karena out of the box itu kan kayak kayak grammar yang kalian udah tahu gitu artinya sehari-hari pasti kalian udah lihat lah di Instagram, di media sosial kalian. Jadi nomor 6, the underlined expression out of the box in the passage means that, kalian tahu nggak tanpa baca teks ini kalian tahu nggak apa arti out of the box? Yuk jawab di komen. Jadi out of the box itu artinya misalkan ini, aku pengen buat suatu acara yang idenya out of the box. Ide out of the box itu artinya di luar pikiran. Pokoknya ide yang benar-benar kreatif, yang benar-benar nggak ada di pikiran orang lain. Jadi anggap aja pikiran kalian itu box-nya, dan ide yang out of the box berarti idenya itu di luar yang kalian nggak bisa pikirin. Ide inovatif yang nggak bisa kalian pikirin. Kita langsung aja ke pilihannya. Do not follow regulation, tidak mengikuti
sebuah regulasi. Salah dong. Nggak ada hubungannya sama pikiran kita. Demand a lot of effort, memerlukan usaha yang lebih banyak, kayak nggak tentu banget, kayak nggak pasti kalau misalnya ide out of the box itu memerlukan effort yang banyak. B salah. Have a lot of impact, kita nggak tahu out of the box itu punya impact yang besar atau enggak, bukan fokusnya ke sana. Are held outdoors, dibuat di outdoors, nggak ada hubungan. Are very creative. Jadi ini jawabannya teman-teman. Out of the box itu yang benar-benar di luar pikiran kita nggak bisa mikirin ide itu sebelumnya gitu. Jadi itu adalah namanya out of the box. Kayak amazing, benar Stephanie. Kayak amazing, di luar dugaan, yes benar. Jadi itu teman-teman, usahakan kalau misalnya kalian menjawab soal UTBK, baca dulu soalnya. Karena siapa tahu, biar kalian nggak buang-buang waktu gitu dalam membaca teks itu. Karena tanpa kita baca teks nomor 6, kita bisa tahu 6 itu jawabannya E. Gitu. Nah, kalau misalnya di UTBK 5 detik kalian selesai nih satu soal. Itu nomor 6 E ya. Di situ nomor 7, the underlined word should in the passage is used to express should. Tanpa kalian baca teksnya, kalian ini tahu apa artinya. Jadi nomor 7 tuh nanyain kalau misalnya kata should itu maknanya apa sih dalam sebuah teks itu. Should itu artinya apa? Should itu kan dalam bahasa Inggris artinya keharusan. Kamu harus, you should go to the bathroom right now. Kamu harus pergi ke kamar mandi sekarang. You should go to school because you are late. Kamu harus pergi ke sekolah karena kamu sudah telat. Jadi should itu merupakan sebuah keharusan. Jadi kita langsung aja lihat ke opsinya. Nomor A, ability, kemampuan, nggak ada hubungan. Obligation, kewajiban, hampir benar tapi kurang tepat. Aku buletin. Possibility itu adalah kemungkinan. Kemungkinan sama keharusan beda jauh, coret. Opportunity adalah kesempatan, beda, jret. Recommendation artinya sebuah rekomendasi. Jadi jawaban yang benar adalah, kalian jawab apa sih? Kalian jawab apa? Oke, kalian jawab E. Seharusnya. Oke, should itu juga bisa seharusnya. Obligation itu adalah kewajiban. Recommendation, rekomendasi. Misalkan nih, you should go to school right now because your teacher already called me. Kamu harus pergi ke sekolah sekarang karena guru kamu udah menelponku. Itu sebuah rekomendasi atau enggak? Enggak dong, karena dia bilang kamu harus pergi ke sekolah sekarang, bukan rekomendasi. Kalau rekomendasi kan kayaknya kamu harus sekolah deh sekarang gitu. Kayaknya kamu udah telat nih. Kamu mau sekolah apa enggak? Rekomendasiku sih ke sekolah, itu namanya rekomendasi. But kalau misalnya you should go to the school right now because it's gonna be rain gitu. Kamu harus ke sekolah sekarang. Kamu harus ke sekolah. Kalau misalnya harus itu berarti artinya obligation, kewajiban. Karena kewajiban itu kan harus. Should itu sebaiknya. Nah, should itu adalah keharusan. Jadi recommendation salah ya. Kalau misalnya nih, you should have your medicine from the doctor right now. Gitu. Kamu harus you should take your medicine right now from the doctor. Kamu harus minum obatmu sekarang. Itu kan merupakan sebuah obligation. Itu merupakan sebuah kewajiban. Gitu. Kalau misalnya rekomendasi itu kayak dokter kamu nih rekomendasiin apa sih obat ini. Rekomendasi kan dalam konteks itu kan artinya boleh diminum atau tidak boleh diminum gitu. But kalau misalnya konteksnya you should take your medicine right now because you are sick and you need to be healed as soon as possible gitu. Berarti kamu harus minum obat itu karena kamu sakit dan kamu harus sembuh secepatnya gitu. Itu merupakan sebuah obligation. Obligation kalau misalnya kalian translate itu artinya keharusan gitu. Jadi should itu sama dengan keharusan. Jadi nomor 7, the underlined word should in the passage is used to express, mengekspresikan. Jawabannya B, obligation. Should sama must. Aku jawab yang
Should sama must. Sebenarnya should sama must itu sama, tapi tergantung pemakaiannya aja gitu. Tergantung juga orangnya itu nyaman atau nggak pakai should sama must gitu. Kalau misalnya aku biasanya pakai should sih, karena aku lebih kebiasaan pakai should. Well, I should be go to the doctor right now. Well, I must be go to the doctor right now. Kayak harus gitu. Iya, sama aja. Menurutku ya sama aja, karena tergantung orangnya makainya apa. Itu sebuah keharusan gitu. It's a must, sebuah keharusan harus juga. Wait, tapi kalau dilihat dari teksnya, menurut aku lebih ke recommendation. Wait, kita lihat teksnya. Makasih ya guys, kayak sudah dikoreksi banyak-banyak. Wait, itu di mana ya? Digital marketing itu skill have you blah 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 blah. The number channel. Mana sih? Oh, you should just wait. Nih, dapat. You should just look. Wait. Oh, sorry. You should just look around and find some inspiration from successful brand in digital marketing world. This can help you come with creative marketing campaign. Terus marketing that managed to stand out. Oke. Terima kasih Halima sudah gitu nanya dan mengoreksi. Tapi kalau dilihat dari teksnya, menurut aku lebih recommendation. Well, itu benar. Ini kayak konteksnya. Ya, itu kayak konteksnya. Kalian dengar suara anjing nggak sih? Sorry ya, ini anjingku di luar lagi ada orang. But anyway, itu lebih ke recommendation. Iya juga ya. Okay. You should just look around and find some inspiration from successful brand in digital marketing world. This can help you come. Oh, okay. Sorry guys. Oh, jadi yang benar itu recommendation ya guys. Sorry buat bingung. Oke. The world should in the passage to express recommendation. Benar, recommendation. You should just look around and find some inspiration from successful brand in digital marketing world. Ya, itu kayak sebuah keharusan atau enggak? Itu enggak. Itu balik lagi ke sebelumnya. Ya, jadi tergocek, sorry. Nah, obligation itu adalah sebuah kewajiban. Jadi cara kalian tahu itu arti dari should antara obligation dan recommendation itu tergantung dari konteksnya teman-teman. Aku tadi nggak baca aku tadi kayak tergocek sama konteksnya. But ini di sini konteks dari teksnya, kita bahas konteks teks pertama ya. Konteks teks yang pertama itu you should just to look around and find some inspiration from successful brand in digital marketing world. Jadi teksnya ini kayak gimana ya, di teksnya ini nggak mewajibkan kalian buat ngelihat itu, find some inspiration, itu nggak, kalian tuh nggak diwajibin itu. Jadi itu sebuah rekomendasi. Jadi teksnya ini adalah sebuah rekomendasi bagaimana kalian itu bisa buat marketing kampanye marketing yang baik. Itu sebuah rekomendasi dari teks ini. But yang tadi obligation itu balik lagi ke contohku sebelumnya yang you should take your medicine right now. You should go to school right now because you are a high schooler, because kalian seorang siswa gitu. You should close the window right now because it's raining gitu. Itu merupakan sebuah keharusan yang harus dijalanin gitu. Jadi tergantung konteks saja. Konteks di sini itu you should just look around and find some inspiration. Nggak ada unsur paksaan di sini. Yes, an obligation is something that someone is required to do. Di sini tuh kayak nggak ada paksaan kalau misalnya kalian itu harus find some inspiration gitu. Tadi aku salah kegocek di situ ya, di kegocek itu. Konteksnya beda gitu. Spending. Oh, dia cuman kayak nyaranin gitu ya Kak, bukan kayak. Yes, benar, dia tuh kayak menyarankan kayak you should find some more some inspiration from successful brand. Dia tuh kayak merekomendasiin kalian untuk membuat kampanye marketing dengan cara itu gitu. Jadi kayak bukan sebuah keharusan gitu. Yes, sorry ya teman-teman, makasih. Siapa tadi? Halimah ya? Ya, Halimah. Terima kasih ya. Jadi jawaban yang benar itu nomor 7 adalah obligation. Recommendation, sorry. Benar, recommendation. Obligation.
Ingat aja tergantung konteks. Tergantung konteks. Lanjut guys, sudah mau jam ini. Kita nomor 8 ya. Nomor 8. It is always necessary to blah 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 your marketing strategy to keep up with the changing times. Kalian jawab apa tuh nomor 8? It is always necessary to blah 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 your marketing strategies to keep up with the changing times. Ya, aku nunggu jawabannya di kolom komentar. Iya. Oh, sorry. Ke bawahin lagi. Ini ya, ini teksnya. Aku liatin teksnya aja buat kalian. Di situ. Wait, oke. Teksnya itu mengacu ke sini, teman-teman. That you keep re-evaluating your strategy. Jadi yang dicari itu re-evaluating. Sorry. Jadi it is necessary to your marketing strategy to keep up with the changing time. Jadi yang ditanya sinonim dari re-evaluating. Yang benar itu? Yes. Kenapa benar? Re-evaluating itu artinya kayak mengevaluasi ulang gitu. Kalau artinya kayak dievaluasi lagi. Kalau misalnya tahun baru, evaluasi lagi strateginya gitu. Merevisi, that's right. Sorry. Nah, reconsider itu artinya memikirkan kembali. Itu kan hampir sama tuh, beririsan artinya. Jadi yang benar itu reconsider. Kenapa nggak visualize? Visualize itu artinya memvisualisasikan, memikirkan doang, tapi cuma kayak nggak merevisi, berarti salah dong. Relocate itu artinya memindahkan. Nggak ada unsur re-evaluating sama relocate itu nggak sama ya, jadi relocate salah. Inspire, menginspirasi, nggak ada hubungannya. Invent, menemukan, nggak ada hubungannya. Jadi yang benar itu A. Oke teman-teman, ini soal UTBK, TPS UTBK 2021 kita udah bahas 3 soal ya. Sebenarnya masih ada lagi 2 soal, but kalian bisa jawab itu sendiri. Kita langsung aja ke UTUL UGM 2017. Mungkin agak sedikit ngaret ya, tapi kita bakal bahas ini cepet-cepetan. Karena bahasa Inggris UTUL UGM 2017 itu sebenarnya UTUL UGM bahasa Inggris itu sama seperti soal-soal yang tadi kayak apa sih ringkasannya, apa sih yang dimaksud dalam paragraf ini, apa sih bla 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 gitu. Tapi ada section tersendiri spesial di UTUL UGM, di mana tuh kalian tuh bakal ini kayak melengkapi kalimat ini. Ya, tipe TOEFL BT ya, kayak ngelengkapin ini, ngelengkapin itu. Dan itu kayak 10 soal itu bisa kayak ini, kayak gitu doang. Jadi di sini adalah kesempatan di mana kalian bisa meraup poin sebanyak-banyaknya. Oke, kita bakal bahas ini bareng-bareng secepat mungkin supaya nggak molor. Kayak IUP OGM, that's right. Benar-benar banget kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa on mic ya. Jadi kayak kita bahas nomor segini langsung jawab gitu biar aku nggak nunggu komen lagi. Mungkin yang bisa tuh langsung on mic jawab apa sih jawaban yang benar dari ini per nomor. Ini ada 10 soal, semoga kita bisa jawab semuanya. Oke, kita langsung ya. Ini kita kayak ngebut, tapi kita bakal belajar bareng. Oke, yang pertama, new research conducted by Dr. Stevens investigate a link between swearing fluency and emotion. The findings show that there is a direct, nomor 11, bla bla bla. Kalian jawab apa? B. Yes, that's right. Connection. Kenapa connection? Karena nomor 11 tuh kayak dibilang, this finding shows that there is a direct blah 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 between swearing and emotional. Jadi kayak dia tuh kayak ngejelasin ada suatu hubungan antara antara swearing itu berkata kasar, swearing, dan emotional arousal, perubahan emosional. Jadi kan kita cari kata hubungan. Hubungan itu artinya, hubungan itu kan connection. Jadi yang benar itu B, connection, bukan connectivity. Connectivity itu konektivitas. Connected, terhubung. Connective, bukan
jawabannya tepat, dan connect itu artinya hubung. Yes, connection is a noun, direct is a verb. Ya, jadi kayak lihat dari konteks kalimatnya. Jadi yang ditanya itu kan mencari hubungan. Sorry. Jadi yang benar itu adalah connection, hubungan. Lanjut. Nomor 12. This may connection and arousal. Bla 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 bla. Kita lihat nomor 12 itu because, although, therefore, bla bla bla. Nah, 12. 12. This may seem obvious. Ini mungkin akan terlihat jelas. This may seem obvious. This research confirms such a link. Bla bla bla. Nomor 12 kalian bisa jawab nggak 12 ini apa? Because, although, therefore, in much as, nevertheless. Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Kata senang. Apa? Tadi kalau yang nggak bisa on mic bisa di kolom komentar aja teman-teman. Oke, aku kasih jawabannya ya. Nah, 12 ini jawabannya bla bla bla, this may seem obvious. Jawabannya itu although. Oh, sorry, my battery is running off. Jadi 12 itu benar, jawabannya Kev adalah although. Kenapa? Karena although itu kan artinya meskipun. Although, meskipun ini terlihat nyata, tetapi riset ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan bla 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 gitu. Kayak itu tuh merupakan sebuah kayak perbandingan gitu. Kayak bukan itu kayak melihatkan hubungan negatif gitu. Karena kalau misalnya kita jawab nomor 13 itu adalah jawabannya itu objectively gitu. Itu objectively itu artinya kan sesuatu yang nyata. Kan nanti kajiannya dikirim ke sini juga. Iya, semoga bisa. Nanti aku kirim soalnya ke admin bersinar. Jadi 13 itu jawabannya objectively. Objectively. Ini objectively, 12 itu tadi B. Jadi kayak ini kayak kalau misalnya kalian terjemahin itu, this may seem obvious, but this research confirms such a link objectively. Kayak ini mungkin memang terlihat, ya, ini mungkin terlihat nyata. Ini mungkin terlihat nyata. This research, walaupun ini terlihat nyata, although this may seem obvious, walaupun ini terlihat nyata, but this research confirms such a link. Jadi riset ini kayak mempunyai hubungan yang objektif, secara objektif gitu, kayak berdasarkan fakta gitu. Ini berdasarkan fakta. Jadi yang itu although ya, itu jawabannya although ya, karena itu kayak bertolak belakang gitu antara kalimat yang pertama sama kalimat setelah koma. Kita bahas 2 soal lagi ya teman-teman. Nanti sisanya aku kirimin KJ-nya kalau bisa. Oke, nomor 14. Ini ya gitunya. Apa sih? Option jawabannya. Sorry. 14. The finding casts new lights on opinions, bla bla bla, swearing may be considered to be bla bla bla. 14 itu jawabannya, karena dia tahu nggak? The finding casts new lights on opinions. D, Kev, selain Kev ada yang mau jawab? Oke, Kev benar ya, jawabannya itu 14D. Around weather. Around weather, swearing may be considered to be, nomor 15, way to accept socially accepting way to socially accept, socially an accepting way, socially acceptable way. 15, ada yang bisa jawab? Nih, biar aku zoom. Tuh, 15. Harry Style jawab A. Oke, semua jawab A.
Ada yang beda nih? Oke, jadi nomor 15 itu jawabannya. Kan kita baca dari sini. Swearing may be considered to be a blah 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 of expressing emotion. Kalau misal kita jawab way to accept social, yang A, swearing may be considered to be a way to accept social of expressing emotion. Well, A-nya itu way-nya itu benar, tapi kalau misalnya kalian lanjutin accept social of expression emotion, itu kayak janggal nggak sih menurut kalian? Nggak ada maknanya. Accept social of expressing motion, itu kayak agak janggal dan kalian tuh nggak tahu arti sesungguhnya itu apa. Gitu. Nih, Kev, dia jawab A. Socially acceptable way. Kita coba masukin ya. Swearing may be considered to be a socially acceptable way of expression emotion. Itu kan lebih terdengar jelas gitu teman-teman. Kalau misalnya berkata kasar itu cenderung ya itu benar. Nah, berkata kasar itu considered dikategorikan sebagai cara bagaimana kita bisa social acceptable, bagaimana kita bisa diterima di lingkungan sosial kita. Dan itu kita lakukan karena kita ingin mengekspresikan emosi kita. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Karena sebenarnya tips ya buat jawab soal-soal kayak gini tuh sebenarnya pakai feeling dan pakai sering latihan gitu. Karena kalau misalnya kalian masukin yang A itu kayak ada yang janggal gitu kan, maybe considered to be a way to accept social of expression emotion, to accept social of expressing emotion. Itu kayak agak aneh gitu didengarnya karena kayak nggak ada artinya, nggak ada arti sesungguhnya. But if you put E on the blank, itu bakal nyambung. Maybe considered to be a socially acceptable way of expression emotion. Itu lebih nyambung, lebih masuk. Itu teman-teman tadi beberapa contoh soal utul UGM, 5 doang ya, sorry banget karena ini waktunya nggak cukup dan kita juga udah agak ngaret, karena emang tadi seru banget, tadi ada kita kayak berinteraksi dan kalian saling ngoreksi aku, kita saling mengoreksi, kita sama-sama belajar. Ini ada sisa 5 soal utul UGM, yang 2017 nomor 16 sampai 20 dan tadi ada soal UTBK yang sisa 2 soal. Kalau misalnya kalian pengen belajar lagi, ini bisa kalian jawab dan mungkin kalau nanti aku bakal nitip sama admin Bersinar Project buat ngasih kajiannya buat kalian. But terlepas dari itu semua, terlepas dari itu semua, aku mau ucapin terima kasih banyak karena udah nemenin aku belajar bareng soal literally kita belajar 3 macam soal di sore ini dan you guys are awesome. Thank you so much for udah nemenin aku di sore kali ini. Mungkin kita sebelum mengakhiri semua ini, kita bakal foto bersama. Oh iya, dan aku lupa ngisi di bookletnya itu tentang ulasan bersinar. Mungkin dari kakak admin Bersinar Project bisa ngirim gitunya linknya di kolom komentar ulasan bersinar dan ada traktiran bersinar. Mungkin kalau teman-teman sering ikut kelas bersinar itu ada gitunya apa sih, ada ulasan bersinar dan traktiran bersinar. Tadi aku lupa. Nah, ya itu Bersinar Project. Hai sobat, bantu isi ulasan bersinar. Minta tolong banget teman-teman buat isi link yang di atas dan link yang kedua. Jadi yang link di atas itu ulasan kalian tentang kelas hari ini, seru apa enggak, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu aku kembangin sebagai tutor, itu bisa kalian sampaikan di sana semua. Dan link yang kedua itu bisa itu traktiran bersinar untuk membantu kita supaya kita bisa berkontribusi banyak kepada kalian. Yes, biasa Stephanie itu benar banget, biasanya kan kalau misalnya di PPT itu ada barcode, tapi kali ini enggak karena aku ngasih booklet ke kalian gitu. Takutnya kalau misalnya pakai PPT itu aku nggak bisa coret-coret kayak tadi gitu. Oh ya, ini ada Stephanie nanya Instagramku. Aku langsung, karena dia nanya kayak teman-teman, aku langsung kasih aja. Jadi Instagram kalian bisa tanya-tanya ke aku
seputar apapun UTBK ataupun soal-soal tadi, soal-soal TPS Bahasa Inggris tadi itu di Instagram aku @restuadi i-nya 2. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas ini, kita mau foto bersama. Teman-teman bisa on cam, yang bisa